afgelopen met de Republiek. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Kusni Kasdut. Bernama asli Waluyo, ia lahir sebagai pemuda miskin, anak seorang petani miskin di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1929. Seperti yang tertulis dalam buku yang berjudul Apa dan Siapa Orang Indonesia 1981 sampai 1982 yang disusun oleh Tempo. Di masa kecilnya ia berkeliaran di terminal bis Kota Malang. Ia menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang bis yang baru datang. Ibunya hidup menderita, tinggal di daerah miskin Gang Jangkrik, Wetan Pasar, Malang. Kusni tidak tahan hidup di rumah tanpa melakukan apapun. Ia merasa terhimpit tentang asal-usul dirinya yang ia sendiri tidak tahu. Mengenai keluarganya, Kusni merasa dia hanya memiliki ibu saja di dunia ini, sedangkan ayahnya tidak jelas keberadaannya. Era revolusi. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia tergabung tak resmi sebagai Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama TNI. Hal ini tentunya menjadi bukti akan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh Kusni Kasdut sebagai anak bangsa. Dalam buku Penjahat Gaya Orde Baru yang ditulis oleh James Siegel mengungkapkan bahwa selama revolusi, pria yang kemudian dikenal dengan nama Kusni Kasdut ini menyumbang tenaga dengan cara merampok orang-orang Tionghoa dan membagikan hasil jarahannya pada mereka yang terlibat dalam revolusi. Konon, Kusni Kasdut tak tahu menahu hasil jarahannya. Ia menyumbangkan puluhan juta bagi revolusi. Kusni kembali merampok. Jika sebelumnya ia merampok demi perjuangan republik ini, kali ini ia menjadi perampok untuk hidupnya sendiri. Kusni Kasdut tercatat pernah melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap saudagar keturunan Arab yang kaya raya yang bernama Ali Banejet di kawasan Kebon Sirih pada 11 Agustus 1953. Dalam aksinya, Kusni Kasdut selalu didampingi oleh rekannya yang bernama Bir Ali yang berasal dari daerah Cikini serta Mulyadi dan Abu Bakar. Nama depan sebutan Bir didapat Ali karena Ali gemar meneguk minuman keras sebelum melakukan tindak kejahatannya. Bir Ali pula lah yang sebenarnya membunuh Ali Banejet dalam kasus perampokan warga keturunan Arab tersebut. Bir Ali meninggal setelah polisi menyergap Kusni Kasdut dan kawan-kawan yang berakibat tubuh Bir Ali berlumuran darah akibat tertembus oleh timah panas polisi. Kusni Kasdut tercatat sudah 5 kali berhasil kabur dari penjara. Itu sebabnya di kalangan penjahat ia menjadi legenda. Nama Kusni Kasdut semakin berkibar tatkala pada tahun 1961 Kusni Kasdut kembali membuat geger Jakarta. Ia melakukan perampokan emas dan permata di Museum Nasional Jakarta atau Gedung Gajah. Kali ini Kusni Kasdut menyamar menggunakan seragam polisi untuk masuk museum. Ia menyandera salah satu pengunjung, kemudian menembak mati salah satu penjaga museum. Kemudian Kusni Kasdut membawa lari 11 permata koleksi museum tersebut. Kusni Kasdut berhasil ditangkap polisi ketika ia sedang menjual hasil jarahannya di Semarang, Jawa Tengah. Kusni Kasdut sempat bertaubat dan dia dibaptis menjadi Katolik dan mendapat nama Ignatius Waluyo. Pada masa-masa pertaubatannya, Kusni Kasdut sempat membuat lukisan yang hingga saat ini masih tersimpan di Katedral Jakarta. Uniknya, Kusni Kasdut melukis katedral dengan bahan gedebok pisang. Hukuman mati telah menanti atas tindak kejahatannya. Ia dieksekusi di sekitaran wilayah kota Gresik, Jawa Timur pada tanggal 16 Februari 1980. Ketika tim eksekutor menjemputnya pukul 3 pagi, ia menolak disuruh mandi. Kusni kemudian menyalami petugas yang selama ini menjaganya.
Di depan penjara sebelum jalan menuju lapangan tembak, Kusni telah ditunggu oleh 2 perwira polisi yang pernah menangkapnya saat Kusni kabur dari penjara di Lowok Maru, Malang, Jawa Timur. Tak lama berselang, regu tembak telah bersiap untuk mengeksekusi. 3 peluru menembus jantung, sedangkan 5 peluru lagi menyasar bagian perut. Kusni Kasrut mati di depan Agus. Tubuh lelaki asal Blitar itu lunglai pada tiang penyangga. Sejak pagi dini hari itu tinggal nama. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.